Baik, selamat datang. Kita ketemu di chapter 11 mengenai differentiation. Dari 17, sekarang kita berada di bab 11. Ya. Langsung saja, tujuan daripada bab ini ya, itu adalah bagaimana menentukan derivatif dengan menggunakan definisi limit, mengembangkan rule differentiation dasar, menginterpretasikan derivatif sebagai suatu perubahan rata-rata sesaat, menerapkan rule product dan quotient, hasil kali dan hasil bagi, menerapkan chain rule. Outline-nya yaitu mengenai derivatif, rule differentiation, derivatif sebagai perubahan rata-rata, rule dari product dan quotient, rule dari chain rule dan power rule. Oke, langsung saja mengenai derivatif. Ya. Jika kita ingin menentukan garis singgung dari suatu titik, pemahamannya adalah garis singgung itu ya, dia hanya menyinggung pada suatu titik dari suatu katakan kurva atau fungsi. Ya, misalnya fungsinya itu kalau dibuat secara grafik seperti ini, seperti garis hitam ini ya, maka yang disebut dengan tangan lain adalah ini L1. Ya, dia hanya menyinggung di satu titik. Menyinggung, tapi tidak memotong. Kalau L2 ini adalah memotong. Ya, memotong. Jadi L2 ini adalah bukan garis singgung. Jadi yang maksud dengan garis singgung adalah L1. Dan ini dia kebetulan mempunyai gradiennya adalah besarnya adalah positif. Ya. Kalau misalnya grafiknya bentuknya seperti ini, kita ingin mencari garis singgung di titik B, maka dia bentuknya akan datar. Slope garis singgung pada garis datar ini adalah 0. Gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mencari garis singgung di titik ini, maka bentuknya menjadi seperti ini. Dia hanya gitu ya. Dia hanya memotong di titik ini. Yang kebetulan besarnya slope-nya adalah negatif. Ya, jadi slope dari suatu kurva pada titik B adalah slope dari atau kemiringan garis singgung itu pada titik B. Ya. Jadi garis singgung menyinggung di titik B, berapa kemiringannya itu adalah slope kurva itu pada titik B. Slope garis singgung pada titik AFA kita bisa definisikan seperti ini. Ini saya sudah buat coretan-coretan supaya menulisnya agak lebih cepat, gitu ya. M tan limit Z mendekati A, Fz min Fa per Z per A. Ya. Jadi kalau Z-nya itu adalah A plus H, ya, maka H-nya itu menyatakan jarak antara A dan A plus H. Kalau jaraknya itu mendekati 0, ya, limit H mendekati 0, maka menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah titik A, ya, maka fungsi Fa-nya ada di sini. Ya. Sini adalah titik A. Kurvanya ini berbentuk ini, yang merah ini. Ya. Kurvanya merah. Ini saya buat, tunggu. Ini ya. Saya agak tebalkan. Ya, ini kurvanya. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ambil titik A, lalu kita ambil jarak sejauh H dari A, yaitu A plus H, maka untuk titik A plus H,
fungsinya adalah ada di sini. Untuk A ada di sini. FAH plus FA itu adalah yang ini. Ya. Jadi jarak ini FA plus H dikurang FA, atau katakan delta Y, gitunya ya, delta Y. A plus H dikurang A itu adalah H, atau kita sebut aja delta X. Jadi delta Y per delta X itu menyatakan kemiringan. Ya, kemiringan dari dua titik ini. Menyatakan kemiringan. Ya. Kalau hanya itu kita buat lebih kecil lagi, mendekati A. Ya. Mendekati lebih kecil dan lebih kecil terus, tapi tidak sampai A. Tapi hanya itu mendekati 0. Maka garisnya yang semula adalah seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Dia hanya menyinggung di satu titik ini. Itu ya. Karena H itu mendekati 0, maka kita bisa buat persamaannya itu seperti ini. Ya. Dan ini tidak lain menyatakan kemiringan delta Y per delta X, atau gradiennya. Oke? Ya. Semoga paham ya. Nah, ini ada contoh. Untuk mencari slope garis singgung dari kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat pada titik 11. Jadi mencari slope-nya, ya, gradiennya, ya, dengan menggunakan definisi limit yang tadi, ya. Jadi di sini karena titiknya isi 1, jadi kita ambil satu jarak H, 1 plus H min F1 per H. Karena rumusnya Fx itu sama dengan X kuadrat, kalau X-nya ini kita ganti dengan 1 plus H, maka dia menjadi 1 plus H kuadrat. Kalau F1 plus H, ini menjadi 1 plus H kuadrat. Untuk 1, karena fungsinya adalah X kuadrat, maka dia menjadi 1 kuadrat per H. Lalu ini kita uraikan menjadi 1 plus 2H plus H kuadrat gitu ya. Ya, ininya bisa dihilangkan. Ya kan? 1 min 1 kan habis. Tinggal 2H plus H. Ya, H-nya ini bisa dikeluarkan. 2 plus H. Limitnya masih ada ya. Limit H mendekati 0. Jadi hanya ini bisa kita coret gitu ya. Jadi tinggal 2 plus H. Hanya kita ganti dengan 0 sehingga kita dapatkan 2. Gitu. Ya. Jadi turunan dari suatu fungsi f kadang dinyatakan dengan f aksen, atau df per dx, atau dy per dx, atau y aksen. Ya, f aksen, y aksen. Sama juga ya, jadi kalau ini sama. Oke, lanjut. Ini ada contoh 3. Suatu fungsi x 2x kuadrat plus 2x plus 3. Di sini suruh cari persamaan garis singgungnya. Yang ditanya, garis singgung yang garis singgung untuk graf di titik 17. Nah, jadi kalau x-nya 1, nilainya 7. Coba kita masukkan di sini. 1, x-nya 1, 2 plus 2 tambah 3, 7. Betul ya? Ya, kita betul. Nah, berarti di sini kita cari slope-nya dulu. Nah, slope-nya dengan menggunakan fungsi fungsi limit tadi, ya. 2x kuadrat 2x plus jadi x plus h, ya. Fx plus h, jadi x-nya di sini diganti dengan x plus h kuadrat. X di sini dia diganti dengan x plus h plus 3. Ya, kalau ini fx ya sama, ya. Lalu ini diuraikan, ya, sehingga diperoleh 4x plus 2. Oke ya. Ketika x-nya itu 1, maka m-nya, nilai gradiennya adalah 4 kali 1 tambah 2 yaitu 6. Untuk mencari persamaan garisnya, kita menggunakan persamaan ini.
Ya. Nah, jadi untuk Y1 X1 kita ambil sebuah titik yang berada di kurva tersebut. Untuk mudahnya ya kita bisa ambil 17. Ya, Y-nya 7, X-nya 1. Ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Atau kita bisa pakai Y sama dengan MX plus C. M-nya kita sudah dapat 6. C-nya kita belum tahu. Y-nya 7, X-nya 1, sehingga kita peroleh C-nya 1. Jadi persamaannya adalah Y 6X plus 1. Ini adalah persamaan garis yang menyinggung di titik 17 pada kurva ini. Gitu ya. Ya, semoga paham. Kita lanjut. Nah, sekarang cari turunan. Carilah turunan daripada akar X. Ya. Ya, kalau kita cari seperti ini, ya, limitnya hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah M-nya. Jadi di sini, ya, kalau X-nya 0, itu berarti 1/0. Ya, 1/0. Jadi kalau 1/0 berarti gradiennya tidak ada. Gradiennya tak hingga. Ya. Gradiennya tak hingga. Jadi di sini dia discontinue pada X sama dengan 0. Untuk persamaan Y sama dengan F akar X ini. Ya. Kita lihat lagi untuk fungsi X yang X kuadrat. Ini adalah kontinu untuk semua X. Ya. Karena kalau ini kita turunkan, ya, kita turunkan dengan menggunakan ini, hasilnya adalah 2X. Ya. Ini berlaku untuk semua nilai X apapun bisa. Nah, kalau ini kan X sama dengan 0 nggak bisa kan? Jadi 1/0. Ya. Itu adalah infinitif. Ya. Jadi di sini untuk yang ini dia kontinu. Ya. Karena turunannya ada. Nah, kalau untuk FP sama dengan setengah P, ya, jadi ini seperti ini ya. Ini agak salah tulisannya. Yang harusnya tulisannya 1/2P. Ya, atau setengah P pangkat min 1. Kalau dibuat turunannya sehingga kita peroleh min setengah P pangkat min 2 atau min 2P kuadrat. Ini tidak berlaku untuk P yang sama dengan 0. Karena kalau P sama dengan 0, dia menjadi 1/0. Hasilnya adalah infinitif. Jadi karena turunannya itu tidak berlaku pada P sama dengan 0, maka dia tidak kontinu. Ya, ada yang terputus. Tidak kontinu pada P sama dengan 0. Oke. Lanjut. Ini rule untuk diferensiasi. Ya. Jadi kalau turunan daripada konstanta itu sama dengan 0, kalau turunan daripada X pangkat N itu X adalah N X N pangkat min 1. N X pangkat N min 1. Kalau ada konstantanya bisa kita keluarkan. Lalu turunan daripada di Fx. Turunan daripada Fx yaitu F aksion X. Untuk penjumlahan dan pengurangan, turunannya itu sama saja. Turunan daripada Fx itu ditambah atau dikurang dengan turunan daripada Gx. Ya. Jadi yang penting ini, ya, yang banyak dipergunakan. Lanjut. Ini adalah turunan daripada konstanta yang hasilnya adalah 0. Gx sama dengan akar 5, konstan, turunannya 0. St di sini tidak ada variabel t-nya, berarti St ini konstan nilainya, maka turunannya juga 0. Ya, lanjut. Kalau misalnya ya ini tadi Y, ini kalau persamaannya Y adalah akar X atau X pangkat setengah, turunannya dengan menggunakan rule yang tadi, ya, yang ini, bisa juga dengan menggunakan derivatif limit tadi, ya, tapi kan agak panjang gitu ya. Tapi dasar daripada ini adalah limit tadi, jadi agar kita tahu asal muasalnya gitu ya. Ini
lebih simpel ya. Turunannya adalah ini ya. Jadi min 1, jadi untuk 1 per X akar X, jadi akar X ini kan sama dengan pangkat setengah. 1 ini kan sama dengan 1 kan sebenarnya. 1 itu kan sama aja 2 per 2. Jadi sama aja ditambah. 2 per 2 ditambah setengah yaitu 3 per 2. Jadi X pangkat min 3 per 2 diturunkannya menjadi seperti ini. Oke. Paham ya? Ini turunan daripada 3X pangkat 5 min akar X. Ya. Kalau ini diturunkan, maka ini ada dua suku katakannya, yang dipisahkan oleh tanda tambah. Yang turunan daripada fx adalah turunan daripada suku pertama ditambah turunan suku kedua. Ini tiganya bisa dikeluarkan supaya gampang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini. Begitu juga untuk yang ini. Ya. Ya. Oke. Kalau ada kesulitan, tulis saja di komentar. Lanjut ya. Ini lagi. Ini sukunya agak banyak, ada 4 ya. Jadi kalau 8 diturunkan, ya, ini 0 hasilnya. Ya. 7x, x ini kan pangkat 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 ya 1. Berarti ini adalah turunan daripada ini adalah 7. Ya. Ini dia. Hasilnya adalah ini. Oke. Mencari persamaan garis singgung ya. Mencari persamaan garis singgung dari kurva ini ketika X sama dengan 1. Jadi kalau ketika X sama dengan 1 maka nilai Y-nya adalah 1. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Y sama dengan 1. Nah, sekarang kan disuruh mencari persamaan garisnya. Berarti ini 3x kuadrat per X ya, dari yang ini minus ya, minus ini. Iya, gitu ya. Jadi 3x 2x pangkat min 1. Kita cari turunannya, hasilnya adalah ini, ya kan? Nah, turunan pada saat X sama dengan 1 adalah ini. Ini adalah gradien yang kita peroleh, yang menyinggung di titik X sama dengan 1 pada kurva tersebut. Ya. Untuk mencari persamaan garisnya, kita bisa bentuk persamaan ini, jadi 5. Atau bisa juga Y sama dengan 5X, gitu ya. Plus C gitu ya. Ya. Nah, Y-nya kita ambil X1, Y1. Ini 1. 5 kali 1 adalah 5 kan. Berarti C-nya berapa? 5-nya pindah kemari, jadi 1 min 5 adalah min 4. Berarti kita peroleh X itu adalah min 4 sama kan. Nah,